Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, via kabari gengs, welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Kontennya biar dihoba asik. Yuk ngetuti Dindra nih. So kali ini ya, ini adalah tips ya buat yang gak bisa baca Quran, yang gak punya Quran, yang intinya gak paham tentang Quran ya. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting-ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gas cekidot. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya gengs ya. Dindra bagi paham ya gengs ya. Ya kalau kalian nggak bisa baca Quran, ya nggak bisa apa Arabnya, ya nggak punya Qurannya, atau apalah pokoknya tentang Quran ya. Tenang gengs ya, sekarang itu hidup itu mudah, canggih, ya nggak ada yang nggak bisa, nggak ada. Ya, karena apa? Karena di Mbah Google ini, alhamdulillah kita itu ya tinggal tulis aja surat gitu ya. Ini kebetulan Dindra itu ada surat-surat tersendiri gitu gengs ya. Jadi kalau kalau subuh itu surat Al-Baqiyah, kalau apa duhur itu Ar-Rahman ya. Terus kalau asar itu As-Sajadah, maghrib itu Yasin, Isya itu Al-Mul ya, duha itu baca Al-Qurannya langsung kayak gitu ya. Dinda sudah ada kayak gitunya gitu gengs ya. Jadi apa namanya, kita sebisa mungkin gitu untuk habis sholat ngaji. Soalnya apa gengs ya, aku tuh ya pernah lalai gengs bener. Tapi ini sebuah introspeksi diri sendiri ya gitu. Jadi aku tidak menyalahkan siapapun itu, mau itu suami, mau itu keluarga, mau itu siapa ya. Aku gak mau menyalahkan, aku menyalahkan tetap ke diriku sendiri ya, karena yang dihisap itu diri sendiri, bukan orang lain, bukan. Yang dihisap diri sendiri, yang apa dosa juga dosanya kita sendiri ya, bukan dosanya orang lain ya. Jadi kita apa ngeliatin aja gitu perbuatan dan sikap diri sendiri aja gitu ya. Dan waktu itu aku lalai, bener-bener lalai gengs ya. Yang saya bilang itu ya, sibuk akan dunia, akan kerjaan, bener-bener waktu itu aku diuji dengan kerjaan yang numpuk ya. Numpuk itu dalam artian host tuh banyak yang datang, aku tuh iyain aja gitu ya, kayak murka gitu ya, kayak apa nggak percaya gitu akan rezeki dari Allahnya gitu ya gitu. Sampai aku lalai, nggak nggak pegang Al-Quran, nggak baca Al-Quran, nggak pokoknya nggak apapun tentang Al-Quran. Dan itu ujianku, wah ekonomi, rumah tangga kami, semuanya ada gengs ya. Anak-anak kami semuanya aku diuji itu. Ya. Bahkan sampai sekarang pun ya ujian itu tetap ada ya gengs ya. Pokoknya selama kita belum tiada ujian itu pasti ada. Gitu ya. Terus akhirnya aku tuh bilang kenapa ya kok gini gitu kan ya. Padahal kan harusnya nggak boleh ya tanya kenapa ya, gimana ya, apa ya gitu ya, kayak gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang kayak seolah tidak terima itu nggak boleh ya, harusnya ya kita ikhlaskan, kita terima gitu ya harusnya ya. Tapi namanya manusia terbesit seperti itu wajar lah ya, manusia biasa gitu loh, bukan dewi, dewa, malaikat ya kan, tuh nggak sempurna lagi gitu ya gitu. Sampai pada akhirnya apa, terus nyesel nggak apa untuk kayak gitu, nyesel nggak ya, pasti nyesel ada ya, nyesel ada, namanya manusia. Tapi nggak cuma disesali aja nih ya, sesali itu percuma gitu, kita cuma sesali, tangisi ya, semua yang sudah terjadi tetaplah terjadi ya, karena kehendak Allah itu semua terjadi gitu ya. Yang perlu kita lakukan apa ya, perbaiki ya, nggak cukup sesal aja, itu nggak cukup. Perbaiki dengan apa, oh ya kemarin aku itu lalai
pernah lalai gitu ya, nggak baca Quran ya kan, nggak sholat subuhnya itu mungkin arang-arang, mungkin kurang on time dan lain-lain ya. Nah, karena apa? Karena hubungan baik ke semua manusia itu berdasarkan kita baik ke penciptanya dulu ya. Kalau kita ke penciptanya nggak baik, otomatis semuanya orang, semua manusia, mau ke suami kita, mau ke anak kita, mau keluarga kita ya, semua yang dekat-dekat kita amburadul, berantakan, nggak baik, bahkan meninggalkan ya tuh. Makanya sekarang perbaiki dulu hubungan sama sang pencipta, sama Allahnya ya, insya Allah nanti baik semuanya. Oh ya sudah, nggak usah panjang-panjang karena ini sudah panjang. Aku tuh kalau sudah apa ya, udah ngomong itu panjangnya banget, tanpa harus ditulis, tanpa harus diapain, nggak tahu ya. Kayak gitu aja gitu. Nggak suka ceramah ya, suka belajar bersama-sama. Oke, gitu. Oke ya. Dan di sini tuh ada surat ya. Di sini ada surat. Kebetulan ini yang muncul cuma Ar-Rahman, Al-Waqiah kayak gini ya. Harusnya sih ada kayak surat Ar-Rahman, Duhur ya, terjemahan. Surat As-Sajdah, Asar, terjemahan gitu. Seharusnya ada, cuma ini munculnya kayak gini, nggak apa-apa ya. Kita buka yang sehabis ini baca tadi aja. Surat Al-Mulk. Terserah ya kalian mau sinon sampai Sindonius boleh. Quran NU boleh ya. Terserah, kalau Dinda sih yang Dinda muncul apa di atasnya ya itu gitu yang Dinda pencet gitu ya, gitu. Jadi kita pencet aja kayak gini ya. Udah muncul semuanya gengs ya. GS Almul ya kan. Ya mungkin kalau yang pinter bisa menghafalkan bagus itu ya Dinda. Mohon maaf ya kurang bisa, maaf. Belum bisa ya, belum bisa menghafalkan dan masih dalam rangka proses menghafalkan ya. Jadi ya harus dibaca berulang-ulang kayak gitu. Ya. Seperti ini. Nah, ini kan ya auzubillahiminasyaitonirrajim ya kan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau misalkan Dindra itu kayak giniannya itu kekok gengs ya, kayak tabarakal gitu kan ya, kekok gitu. Tapi kalau langsung baca Arabnya yang atas ini ya, Arabnya aja gini ya, tabarakalazi ya kan, kayak gitu tuh bisa mudah gitu. Tapi kalau kalian yang nggak bisa, mungkin nggak bisa Arabnya, itu ta mana, ba mana, ro mana, kalazi itu mana ya kan, belum bisa ya. Walaupun Dindra itu nggak pinter-pinter amat ya, nggak bener-bener amat juga nggak fase, juga ada salahnya banyak ya, tapi aku lebih bisa yang Arabnya gini aja gitu ya, gampang gitu kalau Arabnya gitu. Dan yang Dinda butuhkan selain Arabnya itu ininya gengs, terjemahannya. Setiap apa sih artinya tabarokalazi ini sampai kodir gitu ya, ini artinya kayak gini, oh gitu gitu. Jadi kita kebuka hati, pikiran, mata, semuanya, mata batin dan lain-lain terbuka semua. Kalau pakai terjemahan ya, gitu. Usahakan ya, usahakan. Nggak ada yang nggak bisa, itu nggak ada. Jadi bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Ya, belum mau mencoba gitu loh. Karena memang benar gengs ya, selain kita sholat, sholawat, membaca Quran itu penting banget gengs. Mau kalian itu bisa Arabnya, mau tidak, itu pentingnya itu benar-benar deh. Gitu. Ya, apalagi kalau pengen terhindar dari siksa api neraka dan lain-lain gitu. Lah terus kalau yang nggak bisa membaca gimana ya? Mendengarkan. Ya, bisa kok ini ada ini toh. Nah, seperti itu Dinda takut copyright ya, gengs ya. Jadi tinggal kalian pencet klik aja ya. Kayak gitu, kalian simak. Oh, kayak gitu bacaannya. Dengerin, perlahan-lahan dengerin terus. Lama-lama kalau didengerin setiap harinya ya akan hafal dengan sendirinya juga gitu loh ya. Kalau Dinda belum ya, masih proses gitu, masih proses dalam penghafalannya, gengs. Tapi kalau membaca Arabnya, insya Allah ya, meskipun nggak
kurang fase ya, kurang benar dan lain-lainnya, masih tahap belajar semua ya. Kayak gitu. Penting, gengs, beneran. Penting banget gitu. Buat yang ujiannya berat-berat, coba deh deket sama Allah. Ujianku itu kayaknya kalau sama orang-orang itu lebih berat saya ketimbang kalian semua ya. Cuma kok ya itu kuat karena Allah itu ya, itu benar berat. Kayaknya itu apa ya, seakan kayak manusia tuh nggak akan kuat lah. Kalian nggak akan kuat kayak saya gitu ya. Kalian nanti bisa gila mendadak ya gitu. Tapi ya percaya aja, Allah tuh memperkuat. Ini Al-Quran ini ya. Nanti kalau kamu baca, oh yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita ya, menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Nah, itu nanti kita legowo gitu. Nah, keikhlasan juga bisa karena Al-Quran gitu bisa tercipta gitu ya, ilmu keikhlasannya gitu ya. Terus ada yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis gitu ya. Terus ada apanya? Ada tafsirnya. Tafsirnya apa ini? Ya, jadi segalanya ini ditafsirkan. Jadi kita lebih jelas lagi ya. Kalau pengen memperjelas, Dinda akan bawakan ini ya di konten Dindra yang nanti ya, ketambahan keempatnya. Insya Allah akan pokoknya yang bermanfaat, yang bisa menjadi amal jariah sebelum saya meninggal ya, sebelum saya tiada, sebelum Dindra masuk ke kuburan ya, pokoknya sebelum meninggal dunia ya, insya Allah aku akan selalu berbagi ke kalian gitu ya, meskipun aku bukan ustazah, meskipun aku juga bukan apa-apa ya, kita sama-sama belajar ya gitu, nggak terus fanatik soalim, nggak ya, Dinda nggak pengen kayak gitu-gitu ya. Semua manusia tidak luput dari salah dan dosa, ingat itu ya. Tapi kita semua juga wajib, yang tahu mengingatkan yang nggak tahu ya, kayak gitu. Semoga ya kajianku deh, apa ya ini, penjelasanku, kontenku ya, bukan kajian, mohon maaf, kontenku ya bermanfaat gitu untuk semuanya gitu. Karena apa? Karena manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain gitu ya. Dan nanti kamu dimanfaatkan, gak apa-apa, dimanfaatkan Allah. Semua yang balas amal buruk baik kita itu Allah gitu. Mau kita dimanfaatkan kek, mau kita ditindas mati-matian, mau kita diburukin, disakitin, diapain, udah gak apa-apa. Ikhlas saja gitu, ikhlas saja. Ya, lillahi ta'ala. Insya Allah, Allah akan selalu melindungi orang-orang yang ikhlas hatinya, sabar, luas gitu ya, sabarnya gitu-gitu. Ya, gitu aja gengs ya. Jadi, gak ada ya yang gak bisa baca Quran lagi, usahakan ya. Dindra itu jeleknya ini ketiduran gengs ya. Aku tuh walah cepet banget gitu untuk ketiduran ya. Mungkin cara Allah menenangkan umatnya ya di saat sedang susah, duka, sedih, bahagia, tenangnya ya gitu, tidur gitu. Makanya dibuat tidur yang sesering-seringnya gitu, biar nggak mikir ini, nggak mikir itu, nggak mikir dunia gitu. Jadi hidupnya ya buat ibadah aja gitu. Melayani suami itu juga ibadah ya, seperti itu. Jadi bukan cuma ibadah aja gitu. Maksudnya kalau kalian punya suami, punya orang tua ya, punya anak, melayani itu juga ibadah gengs ya. Asal diniatkan lillahi ta'ala gitu ya gitu. Ntar Dindra bilang ibadah aja, suaminya nggak diurusin, anaknya nggak diurusin ya kan, orang tuanya nggak diurusin ya, nggak gitu juga kali ya. Dan mohon maaf ya untuk kayak kata-kata yang kurang berkenan ya, untuk kata-kata yang belepotan, untuk kata-kata yang menyakitkan, untuk kata-kata yang kurang sempurna bagi kalian. Pokoknya semua yang kekurangan-kekurangan Dindra juga punten, mohon maaf, I'm sorry ya. Karena Dindra juga manusia biasa ya. Bisa aku ya seperti ini cara mengingatkan kepada kita semua ya, dan sekalian semua gitu.
Durasiku panjang loh ya, udah 14 menit. Nggak usah diapa-apain lagi ya. Ya, nanti insya Allah Dinda masih pikirkan ya waktunya apa buat ini tafsir ya, mau nambahin tafsirnya satu demi persatu gitu ya. Surat ini apa sih tafsirnya gitu ya. Tapi nanti ya, soalnya Dindra apa lagi belajar untuk membagi waktu antara apa namanya antara ibadah, keluarga, kerja ya sama interaksi itu ya gengs ya gitu. Jadi kok apaan sih nih orang di komen juga enggak bales-bales, cuek banget sih ini orang. Bukan cuek ya, aku tuh kadang bingung mana yang harus dikerjain dulu ya. Ini udah semua, itu udah semua, interaksinya belum ya kan, jawabin semuanya belum gitu. Makanya aku tuh masih dalam rangka belajar ya gengs ya, jadi mohon maaf punten, nggak usah dibully ya, tapi ya mau bully ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, sekalian mengurangi dosa saya ya gitu. Insya Allah Dinda akan sebisa mungkin ya, sesegera mungkin sesegera mungkin bertimbal balik ya, berinteraksi gitu. Karena doaku dalam sholat itu juga gitu. Ya Allah, bantu aku untuk berinteraksi kepada umatmu dengan sebaik-baiknya ya setiap harinya gitu. Ya, tapi mungkin ya masih belajar ya, namanya masih belajar, prosesnya juga lama ya. Jadi sabar aja, gengs ya. Aku juga ngesakno no, ya Allah, kok itu orang komen sama videoku, perhatian ya. Apa gitu sama videoku, sama kontenku, sama aku gitu. Tapi kok aku lalai gitu, cuek gitu ya. Berasa gitu, gengs ya saya itu. Jadi punten, maaf ya. Kasih pengertiannya. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Cindra. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Doa terbaik untuk kalian tes watching please stay permanen yes. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cipu, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.